AI. Itu aneh sih. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sebelah saya ada Mas Nabil. Halo. Sebelah saya juga ada Mas Reza. Dan saya sendiri, Chris, sebagai host pada debat mini kali ini. Topik pertama ya. Boleh. Menurut kalian, dampak apa yang sudah diberikan AI pada kehidupan akademik saat ini? Mau aku dulu apa kamu dulu? Boleh. AI yo. AI itu menurutku sebenarnya banyak sisi positif, tapi negatifnya juga nggak kalah banyak loh. Karena para siswa saat ini itu menurutku jadi mereka itu terlalu bergantung pada AI untuk menjawab sesuatu soal sederhana, kadang-kadang seperti matematika basic math, Pak. Banyak anak-anak basic math yang sekarang itu kayak kok gini, mereka nggak tahu cara kerjanya gimana, akhirnya mereka ngandelin AI. Kalau ulangan tertulis dulu gimana? Gimana? Tapi bukannya itu tergantung zamannya ya. Dulu orang selalu ngandelin kalkulator sebagai pengganti alat bantu mereka. Karena AI ini adalah kecerdasan buatan yang mana emang didesain buat ngebantu kita sebagai manusia untuk mengefisiensikan waktu kita. Jadi kita kayak bisa mencari ilmu lebih atau enggak kita bisa kayak mungkin bisa aja orang itu nggak terlalu tertarik di matematika, tapi mereka pengen emang nilai yang bagus di sana. Jadi mungkin shortcut yang itu bukan sepenuhnya hal buruk buat mereka, meski mereka nggak paham, tapi di kehidupan mereka nggak terlalu terdampak gitu, sama kayak kalkulator. Tapi kalau bahas kalkulator ya ini, dulu aku aja pas masih SD ya, itu belum ada AI, HP aja, dulu aku belum dapat. Itu ulangan full tulis tangan, terus nggak ada itu kalkulator. Itu kami belajar dari bagaimana caranya yang diajari oleh bapak ibu guru kami. Kami nggak ada itu namanya AI, tolong buatkan sintaks, ya nggak ada, pasti nggak ada sintaks. Kayak misalnya basic matematika lah, mereka nggak tahu misalnya pembagian porogapet, itu mereka nggak tahu apa itu pembagian porogapet. Ya contohnya kayak gitulah. Kalau kalkulator itu memang misalnya kayak di keuangan, di jurusan keuangan misalnya akuntansi itu memang diperbolehkan, tapi kayak di tingkat SD SMP kan enggak. Ya, karena untuk menggunakan suatu alat, setidaknya kamu harus punya dasar yang baik dulu kan, sebelum menggunakan suatu alat bantu tersebut gitu. Itu sama kayak AI. Jadi menurut pandangan saya itu kalau misal udah di tahap titik tertentu, entah intermediate atau senior, itu baru bisa menggunakan atau mengefisiensikan alat bantu ini. Jadi kenapa di SD atau SMP atau bahkan SMA jarang pakai kalkulator, karena mereka emang didesain buat emang harus tahu dulu basicnya gimana cara kalkulator bekerja, gimana cara matematika bekerja, baru boleh alat bantu untuk ke tahap yang selanjutnya. Karena kalau misal tanpa alat bantu, manusia akan berputar di itu saja di setiap tahunnya. Berarti AI itu harusnya nggak diberikan pada anak-anak dini dong. Iya. Berarti anak-anak SD itu harusnya belum boleh pakai AI, anak-anak SMP SMA belum boleh. Di beberapa kasus ya memang kayak lebih baik jangan dulu. Tapi buat perkenalan aja gimana sih perkembangan dunia ini, itu nggak apa-apa dikenalkan. Tapi di beberapa kasus pembelajaran jangan dulu. Soalnya mereka itu hidup untuk 40 tahun ke depan, bukan 40 tahun ke belakang. Lalu kalau gitu AI cocoknya digunakan oleh apa? Siapa? Oleh orang yang emang udah tahu dasarnya, dia emang fokus ke satu bidang dan dia emang pingin ngeefisiensikan bidang dia tersebut. Kayak dia udah di senior di front end developer misal, atau di suatu bidang lainnya. Nah, itu dia bisa bantu AI untuk menganalisis atau mencari data atau sumber atau biar dia bisa mengembangkan dirinya lebih jauh lompatnya. Berarti itu untuk orang kerja ya, kalau udah bisa front end back end. Berarti di kehidupan akademik AI harusnya belum digunakan. Belum, enggak juga sih kayaknya. Mungkin di tahap akademik yang di tahap yang akademik yang mungkin masih SD SMP itu ya, cuman kalau misal udah di tahap kuliah, kayaknya AI udah menjadi opsi untuk mahasiswa
mencari sebuah informasi. Karena kalau misal dibatasi hanya dengan internet, mahasiswa itu nyarinya itu satu persatu di banyak library-nya. Kayak itu tuh apa, AI itu kayak kita masuk ke perpustakaan. Nah, AI itu administratornya. Jadi kayak kita bisa tanya buku mana yang emang kita butuhin gitu. Tapi emangnya AI itu bisa membantu semua itu? Bukannya AI itu juga ada batasan, misalnya untuk hitung-hitungan, terus apa namanya kayak apa? Emang semua AI itu bisa kayak gitu? Rata-rata bisa sih. Kalau misal tanya AI yang kayak apa namanya ChatGPT atau Gemini, Qwen, masih banyak AI apa large model lainnya itu rata-rata udah bisa karena base-nya juga udah apa dunia gitu library-nya. Berarti menurut Mas Kris, kalau menurutmu gimana? AI itu buruk nggak kalau buat Menurut saya ya, Ya. menurut saya untuk akademik lumayan membantu. Pertama ya seperti Mas Reza bilang, itu sebagai bisa dibilang alat untuk mencari informasi, untuk belajar. Lalu untuk ya anggapannya seperti perpustakaan lah ya, dan AI sebagai administrator. Dan juga tapi orang-orang juga harus tahu batasannya sampai mana. Soalnya orang-orang juga tidak bisa bergantung dengan AI terus-terusan. Mereka harus bergantung dengan dirinya supaya lebih berkembang kan. AI itu juga sebagai alat lah untuk mengembangkan diri. Jadi menurut saya seperti itu sih. Ya, oke. Jadi, apa sudah? Mas Reza? Ya sudah. Boleh. Terima kasih Mas Reza, Mas Nabil atas pendapat pada topik pertama tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya, Mas Reza dan Mas Nabil. Pertanyaan kedua, jika dokter memakai AI untuk lulus, gimana tuh? Soalnya saya pernah lihat berita ya di salah satu website namanya vice.com. Ada berita, saya akan bacakan. ChatGPT berhasil lulus ketika dipakai di ujian kompetisi medis dan ujian akhir S2. Apa pendapat Mas Nabil? Sama? Dokter Ya? lulus ujian pakai AI. Ya. Aku perlu gini. Dokter ya kalau lulus ujian pakai AI. Dokter apa ya? Kalau misalnya itu dokter bedah ya, coba ya. Kalau itu dokter bedah. Kamu belarat orang. Terus kamu oke Google. Oke Gemini. Tangannya udah nggak higienis, menonton tutorial dulu. Aduh, kalau kamu dibedah sama dokter yang pakai AI gimana perasaanmu deh? Gitu aja. Ya saya gugup sih pasti. Saya takut kalau misalnya dokter saya lihat AI dulu kan sebelum ke operasi saya. Gimana Mas Reza menurutmu? Ya, kalau AI-nya digunakan untuk pembelajaran dan apa pencarian informasi itu mungkin masih bisa membantu sebagai alat. Tapi kalau misal emang benar-benar digunakan sebagai apa ya, benar-benar full untuk AI itu digunakan di dunia medis, aku rasa kurang bisa ditoleransi karena itu untuk apa dunia medis itu untuk manusia. Sementara AI itu untuk membantu manusia. Jadi kayak apa namanya AI ini tidak bisa langsung untuk digunakan ketika kita berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, entah itu nyawa, entah itu kesehatan. Karena apa yang tahu sebuah manusia itu adalah manusia sendiri. Makanya tadi saya sudah bilang AI itu belum tentu bagus, malah dampaknya buruk banyak. Ini resiko banget loh ya. Kalau siapa tahu di masa depan energi terbarukan orang dibedah sama robot gitu ya. Siapa tahu atau bahkan kalau misal ada benar-benar penanaman chip di kepala. Ya Allah. Inilah dari berita yang saya baca, ChatGPT-nya hanya mengerjakan ujian S2 dan memperoleh skor yang sudah ada di ambang kelulusan pada 3 jenis ujian yang telah disediakan. Jadi ChatGPT-nya saya rasa hanya mengerjakan ujian yang lebih rinci lagi, ujiannya tertulis dan bukan ujian praktek. Ya.
tetap saja. Tetap saja ya. Dokter itu ngapalin ya obat-obatan itu kalau apa namanya kayak anestetik guys untuk apa namanya untuk bius orang. Kamu kalau nggak tahu itu anestetik itu apa, misalnya orang nggak belajar ya dokter nggak ya anestetik biasanya umum lah ya orang misal aja ini dokter itu nggak tahu anestetik terus nyuntiknya bukan pakai obat tidur tapi obat batuk. Kamu kalau dibius pakai obat batuk gimana? Resikonya besar mas. Menurut saya tetap negatifnya besar ya itu untuk kalau akademik terutama di kedokteran ya. Tolong para calon dokter di luar sana kalau mau lulus jangan pakai AI. Aku nggak mau dibedah sama AI ya. Terima kasih. Oke. Apa ada tanggapan lagi Mas? Sudah. Jadi mesti disimpulkan bahwa ChatGPT ini apakah membantu atau malah memperburuk? Menurut saya kalau untuk kasus ini ya ini memperburuk sih. Pak itu udah pasti kata dari saya. Iya. Oke, terima kasih tanggapannya Mas Nabil dan Mas Reza. Kita akan lanjut pada pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketiga adalah jika AI semakin maju, apakah kurikulum kampus harus dirubah total? Apakah ada tanggapan Mas Reza dulu? Kalau yang saya rasakan mungkin iya harus dirubah secara menyeluruh. Mungkin secara basicnya bisa jadi kita hanya menyalipkan AI diantaranya saja karena biar kurikulumnya semakin lebih efisien lagi, lebih padat lagi. Jadi nggak harus nggak harus full dirubah atau dirombak. Tapi sebenarnya dengan kurikulum yang ada itu cuman perlu diadaptasi aja, nggak harus benar-benar full dirombak menurut saya. Jadi apakah di dalam kurikulum nanti itu ada seperti prosedur penggunaan AI? Iya ya, tentu saja. Dan apakah itu harus misalnya diterapkan pada banyak-banyak prodi? Apakah seluruh prodi atau hanya yang berhubungan dengan IT saja seperti informatika, sistem informasi? Kalau AI benar-benar sudah maju, itu benar-benar bisa digunakan untuk semua divisi menurut saya. Kesehatan tolong jangan ya. Kenapa? Duh, sepertinya tadi saya nggak mau dibedah sama dokter yang pakai AI. Kan itu di sekarang. Gimana kalau di masa Kalau di depan? masa depan Iya. ada robot yang benar-benar akurat untuk Iya. mengoperasi orang. Karena atau melakukan uji medis. robot itu nggak mungkin capek dan nggak mungkin nggak presisi. Tapi kalau mau menerapkan seperti itu ya, tolong saat sudah di zamannya saja, jangan dari sekarang. Iya, siapa tahu 100 tahun lagi atau bahkan berapa. Kalau diterapkan dari sekarang, saya mending operasinya ke tukang pijet. Paling nggak dia tahu urat-urat saya di mana. Ya. Tapi apa tanggapan Mas Nabil? Apakah kurikulum kampus harus diubah total? Ya, kalau kataku sih nggak cuma kampus ya, tolong semua kurikulum itu dibaca. Jadi kalau jangan sampai anak SD, SMP, SMA itu pakai EMA atau enggak keseringan pakai lah. Kayak aku tuh lihatnya itu kalau anak-anak kecil itu kelihatan mereka tuh kehilangan basic yang harus mereka dapatkan. Kalau hitung-hitungan itu basic gak sih? Kalau anak SD lulus SD nggak bisa baca, nggak bisa berhitung. Terus gimana kalau nggak bisa baca, gimana dia pakai AI-nya? Ya, AI kan ada voice. Aku jadi inget yang anak SD atau SMP itu aku lupa. Dia itu copy paste tapi ada kayak teksnya yang dari GPT ya. Saya hanya asisten AI untuk ini. Literally itu dibuku kayak gitu. Semuanya. Oke, nice. Ya seperti itulah. Paling enggak kalau itu dia harus dihindari. Penalaan mereka itu juga berkembang. Kalau mereka itu kesenangan pakai AI, mereka itu nggak bisa menentukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Kataku gitu sih. Soalnya aku banyak ketemu sama anak kecil yang kelas 5, kelas 6 itu pakai AI lah ya. Terus kan mereka udah bisa baca tulis, terus udah diajarin AI mungkin sama kakaknya atau saudara atau orang tua malahan juga. Terus itu kalau menurutku tuh penalaan mereka itu turun. Mereka tuh yang harusnya bisa nalar kalau suatu keputusan itu perlu diambil, mereka malah bingung mau ngapain. Jadi mereka terlalu bergantung dengan AI ya? Iya, kalau paling enggak hitung-hitungan kalau kesusahan ya boleh lah, kalau pas kesusahan terus ada caranya gitu, oke. Tapi kalau sampai penalaran itu terganggu. Katakan nggak usah dikasih AI dulu kalau SD, SMP. Kalau kuliah, ya mungkin di sebagian prodi itu
diganti nggak apa-apa pakai AI, misalnya seperti prodi yang fakultas lah, fakultas ilmu komputer itu ya memang kalau aku mengakui kalau itu memang memerlukan AI untuk beberapa masalah atau tugas yang diberikan. Jadi tidak hanya kurikulum di kampus doang kan yang harus diganti, dirombak, tapi juga kurikulum dari SD, SMP, SMA juga harus ya. Ya sebenarnya kan sekarang sudah nggak ada, emang nggak ada itu pelajaran yang berkaitan dengan AI. Tapi kalau bisa bukan dirubah gitunya, tapi diberi peringatan untuk anak-anak jangan menggunakan AI terlebih dahulu karena dampaknya itu bisa ke berbagai macam sisi mereka, misalnya dari sisi penalaran, sisi otak kiri, otak kanan itu bisa terpengaruh. Walaupun AI sudah semakin maju ya. Ya walaupun begitu, tetap nggak boleh sampai anak-anak itu kehilangan basic mereka. Jadi lebih malas ya. Ya. Apakah ada tanggapan lagi Mas Reza? Sudah. Iya. Terima kasih Mas Nabil, Mas Reza sudah datang pada debat mini kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua kita, yaitu dampak AI pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke topik kedua yang judulnya dampak AI pada kehidupan sehari-hari. Kami mengundang Mas Raka di sini dan juga Mas Habil. Pertanyaan pertama, aspek apa saja yang menurut kalian sudah di-AI-kan di kehidupan sehari-hari? Apakah Mas Raka atau Mas Habil? Bilang deh. Oke, sebenarnya aspek yang sudah di AI-kan tuh ada banyak ya. Salah satunya kayak aplikasi all shop kayak Shopee, Tokopedia, terus TikTok Shop gitu. Itu kan sebagian sudah menggunakan AI gitu, kayak customer service-nya itu udah di AI-kan. Terus kayak rekomendasi produk juga sudah di AI-kan. Jadi itu membuat kita merasa jadi lebih mudah gitu dalam kalau ingin melapor atau ingin mencari produk, karena itu sudah diatasi oleh AI sebagian. Dan contoh lainnya itu ada kayak dalam pengerjaan tugas gitu, misal ada tugas yang sangat sulit itu bagi kita dan kita kebingungan bagaimana cara mengerjakannya, itu AI sudah bisa membantu. Kayak misal kemarin aku dapet PR tuh matkom ya, dan itu rumusnya tuh sangat sulit gitu. Rumusnya sangat sulit dan aku nyari di ChatGPT. Kebetulan aku foto tugasnya terus aku taruh di ChatGPT, langsung tuh keluar rumus-rumusnya dari awal hingga akhir. Jadi ada banyak gitu sebenarnya semua kegiatan sehari-hari yang sudah di AI-kan. Tapi Ada tanggapan? Sebentar dulu ya, Mas, tolong belikan gado-gado ya. gua mau Mas Habil. Iya. gua mau bicara nih. Oke. Oke, boleh. Tapi kalau makan boleh lah. Oh, sini. Sini. Tapi jangan pakai AI. Gua nggak mau pakai AI. Oh ya, ini orang asli nih. Makan. Gitu lah. Oke. Saya nanti. Pici. Dan boleh hari ini. Aku nggak digaji yang cukup untuk itu. Tolong mas, tolong mas. Sendok. Lanjut lah. Mas, itu sampai Pokoknya tambah gaji ya. sama. Nanti. Mana gimana? Mau lanjut? Boleh, silakan lanjut. Tapi kata gua tuh AI nggak bisa menggantikan sehari-hari. AI emang kita semua butuh, tapi AI tidak bisa menggantikan. AI, kita kembali ke peraturan awal. AI itu hanya untuk membantu, bukan untuk mengambil alih. Nah, emang AI sekarang membantu banget, tapi kita nggak bisa menggantikan semua untuk AI. Jadi contoh, kita ingin berjemur. Apa kita ingin berjemur? Jemuran pakaian harus di AI kan. Bagaimana AI kan juga. Nah, kalau masalah rumus ya, kalau kita AI kan, ya emang instan. Tapi kita juga butuh kayak
kita kan makhluk sosial kan, kita harus saling berinteraksi lah sesama manusia. Kalau kita AI itu terus, kalian mau menjadi introvert gitu, nggak punya teman, nggak punya hubungan sama orang lain. Nah, dari kita nggak pakai AI, kita bisa tanya teman, kita bisa dapat teman banyak. Coba tanya dosen, dosen bisa berbaik pada kita punya hubungan sama dosen. Mungkin AI ini bisa nggak perlu, bisa juga perlu. Tapi kalau ada orang yang bilang AI akan menggantikan semua, kata gue sih enggak sih. Apalagi sehari-hari juga nggak bisa. Ya sesuai kayak tadi yang aku bilang, kalau AI itu udah kayak masuk ke kehidupan sehari-hari kita, kayak tadi kan tuh TikTok, Shopee, terus Tokopedia sudah menggunakan AI itu untuk membantu customer service-nya. Jadi ya untuk sekedar membantu, bukan untuk menggantikan tugas manusia. Lalu untuk yang AI itu mengerjakan tugas itu, kayak kan kita bisa nanya teman tadi kata kamu. Nah, masalahnya temanku aja pada nggak tahu kalau aku tanyain, dan mereka tuh nanya ke ChatGPT itu. Jadi iya boleh gitu nanya ke teman, tapi kalau temennya nggak tahu dan udah buntu gitu, bagaimana solusi lainnya? Sedangkan kita harus mengerjakan tugas itu dengan cepat. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan AI untuk mencari sebuah jawaban, dan kita mempelajari itu dari AI itu. Jadi nggak langsung foto, kerjain, kumpulin, jangan. Itu lebih baik foto, pahami dulu, terus baru kerjakan dan kumpulkan. Lalu untuk yang dosen itu, ya saya setuju kalau kita tuh punya dosen yang untuk yang membimbing kita. Tapi kebanyakan dosen yang saya chat itu gimana ya? Saya chatnya hari ini jam 3, dibalasnya besok jam 3 subuh. Itu bagaimana? Sedangkan tugas sudah harus dikumpulkan jam 8 malam. Gimana? Kalau nggak lewat AI atau mencari alternatif lain selain dari dosen itu. Sumpama AI ya. Sekarang AI nggak semua valid ya. Ada beberapa kasus ya. Apalagi teman gua tuh sangat AI banget. Dia ujian nyoba pakai AI. Dia pilih, udah keluar jawabannya, gua salin copy paste dari sini udah. Lah, jadinya apa? Dia dapat nilai buruk ya karena AI semua nggak valid. Makanya kita nggak harus bergantung pada AI. Emang AI membantu banget dah. Gua emang setuju kalau membantu. Tapi ya nggak semua. Seperti contoh teman saya tadi, emang ngerjain tugas semua matematika. Coba carikan ini gini. Nah, emang keluar, tapi dari si penilai itu salah. Nah, jadi yang salah siapa? AI sekarang yang salah. Nah, cara alternatif ya ada ikut kayak bimbingan les gitu juga ada. Sama dosen nih, kalau emang dosennya ya gitu ya mau gimana lagi? Emang nggak bisa. Saya juga kalau ada dosen gitu gua cari dosen lain lanjut. Ngapain Mas? Lanjut tanggapan. Ada. Gini, kita kan di sini anak kos ya. Sebagai anak kos kita harus menghemat-hemat pengeluaran kita. Dan rata-rata biaya les itu untuk anak kuliahan yang saya tahu tuh sekitar 1 juta ke atas. Sedangkan sebagai contoh teman saya tuh uang jajannya hanya 800.000 per bulan. Bagaimana caranya dia bisa ikut les, sedangkan uang jajan, uang makan itu hanya 800.000 per bulan. Lalu untuk yang semua jawaban AI itu tidak selalu valid, itu benar, karena seperti yang saya bilang tadi, kita misal nih, kita taruh tugas di AI mengerjakan, kita pahami dulu, baru kita kerjakan di buku kita, baru dikumpulkan. Jadi ada proses penalarannya terlebih dahulu gitu, sebelum kita langsung plek ketiplek gitu, jangan. Itu harus kita pahami dulu. Kalau bisa kita cari dari sumber AI lain dan kita pastikan mana ini yang sekiranya paling valid jawabannya.
Jadi kita samakan dari AI lain Iya. untuk menyimpulkan suatu jawaban kan. Betul. Kalau semisal, kita memiliki soal sama, itu jawabannya beda. Nah, bagaimana cara menyimpulkan? Sedangkan kita juga gak paham. Karena kita gak paham itu, kita mencari di AI. Nah, kalau kita bisa memahami itu gimana? Anda kan bilang kita memahami dulu apa yang disebutkan AI, sedangkan kita nggak paham. Kita nggak paham tuh tanya AI buat terpaham. Sebenarnya ini agak gambling, tapi kalau dari saya sendiri, saya misal punya 4 AI. Saya taruh semua tugas saya di 4 AI yang berbeda itu, lalu saya send tuh, otomatis kan AI keempatnya itu mengerjakan tuh. Kita lihat dari mana, jawaban mana yang paling sering keluar di antara AI tersebut. Misal AI 1 ngeluarin jawaban 3, AI 2 ngeluarin jawaban 2, AI 3 dan 4 ngeluarin jawaban 3 juga. Otomatis kan udah ada 3 AI yang punya nilai yang sama gitu. Kita bisa menalarnya lebih lanjut gitu. Oh, AI ini 3-tiganya mengeluarkan jawaban yang sama, berarti besar kemungkinan jawaban yang valid itu yang dikeluarkan oleh 3 AI yang berbeda itu, tapi hasilnya tetap sama. Oke, masuk akal kalau itu. Kalau gitu, oke, gua bisa terima kalau itu. Oke. Soalnya tadi Anda kan bilang kita kan nggak paham, kita nanya AI. Jadi kita memahami gimana, tapi setelah Anda jelaskan, oke lah. Boleh. Nah, kalau masalah uang ya, kalau masalah uang tadi, menurutku bisa. Kita kan anak kuliah ngekos. Nah, itu kan pasti ada waktu senggang. Nah, waktu senggang tuh kita bisa kerja apa? Influencer, kayak jasa-jasa gitu, misal. Nah, itu juga bisa menjadi pemasukan. Dari pemasukan itu juga kita bisa les dan lain sebagainya. Oke. Gimana menurutmu? Ya, itu saya no comment karena itu valid. Kayak saya juga di kos tuh cuma ngerjain tugas terus beres-beres habis itu main sama teman. Oke, itu valid. Saya no comment. Oke. Jadi menurut Mas Habil apakah ada dampak negatifnya jika aspek-aspek pada kehidupan sehari-hari sudah di AI kan? Atau malah lebih banyak dampak positifnya? Kalau menurutku dampak negatif ya seperti itu tadi, kurangnya kita bersosialisasi. Kalau menggunakan AI kan kita cenderung melakukan sendiri, nggak sama orang lain. Misal kayak tugas gitu, kita ngerjakan sendiri udah. Kalau misal orang lain kan kalau nggak menggunakan AI, tanya teman bisa, nanya dosen bisa kumpul, kita saling tukar-tukar informasi dan lain sebagainya. Itu kan saling kita menjadi makhluk sosial sejati gitu. Kalau sepertinya itu saja sih dari saya. Apakah ada pendapat lain masyarakat atau sudah? Tidak semua pendapat saya sudah saya sampaikan di awal tadi. Mas Habil? Sudah. Lanjut ya ke Boleh. kedua. Yang kedua kita kan sudah agak lama nih pembahasan kita, bahas yang agak sedikit yuk. Menurut kalian bagaimana dengan kasus pengalaman interaksi pengguna remaja curhat dengan ChatGPT? Itu aneh sih. Emang dia agak punya teman gitu. Se-introvert apa dia? Sampai curhat ke GPT gitu loh. Nah iya. Emang dia ya introvert bukan nggak mau sosialisasi banget ya. Introvert tuh bukan orang penyendiri, nggak bisa apa-apa lakukan. Orang introvert tuh cenderung bisa bisa melakukan sendiri. Bukan jadi orang yang tidak mau bersosialisasi ya. Jadi itu orang aneh. Kalau orang bicara dengan robot, ngapain juga tidak bersosialisasi banget gitu loh. Apa mungkin dia cuma mencari cara atau solusi dari ChatGPT? Tergantung pengalamannya, dia bertanya ke ChatGPT misalnya apakah ada opini atau ada solusi yang bisa dilakukan sesuai dari pengalaman remaja tersebut. Gimana menurut Mel? Kalau menurutku ya itu wajar-wajar aja sih, kayak kan nggak semua anak tuh bisa bersosialisasi gitu. Kayak contohnya tuh kasus yang kemarin tuh yang viral
di mana kampusnya aku lupa, tapi namanya itu inisial T, akhirannya Y. Dia tuh bunuh diri karena dibully gitu kan. Nah, bisa aja bisa aja seseorang itu mau curhat ke orang, hanya saja dia takut dibully dan itu pasti akan membuat dia trauma gitu. Kalau orang trauma gitu, otomatis mentalnya itu kan tertekan. Kalau tertekan gitu, pasti bisa berujung kayak negatif gitu. Ujungnya negatif kayak bunuh diri atau stres berat lah. Jadi sebagai pencegahan dari orang tersebut, dia lebih memilih untuk curhat kepada AI. Karena apa? Karena kalau dia curhat kepada AI, dia nggak menerima penolakan gitu. Kayak, ih apa sih lu lebay banget gitu doang. Nah, orang nggak bakal AI nggak bakal ngelontarin kalimat-kalimat seperti itu. Dan sebaliknya AI pasti lebih care gitu, lebih care ke orang yang sedang curhat ini. Gitu. Justru lebih suportif ya, Iya. lebih afirmatif. Tapi menurutku kayak dia tuh nggak hidup, tahu nggak? Kayak dia tuh di dunia Punya mimpinya emosi dia. ya? Iya, dia kayak hanya menerima sisi baik dan tidak menerima sisi buruk. Dari sisi buruk juga kita bisa menilai kita itu kurangnya apa dan kita bisa memperbaiki. Kalau kita emang menerima sisi baik ya, misal kita curhat ke AI, gua habis mencuri nih, gua dapat 500. Mas AI, oh iya selamat ya kamu sudah 500. Padahal itu tindakan kejahatan dan kita tidak bisa menerima itu. Orang lain kalau emang nggak bisa bicara sama orang lain ya, kan masih ada keluarga untuk bercurhat. Masa kita curhat sama AI gitu? Kita juga masih punya keluarga. Kalau semisal nih dia sorry ya, yatim piatu, kan masih ada yang orang lain bisa menerima. Nah, menurut saya sih kita juga harus saling berinteraksi juga sesama manusia lain, nggak bisa ke AI. Karena AI cuma robot gitu, robot nggak punya emosi. Makanya kata masyarakat AI menerima gitu, take care, ya benar take care. Tapi ada sisi buruk dari situ, gitu. Sisi buruknya apa tuh? Ya kayak tadi yang saya contohin, misal orang Yang mencuri itu. Iya. Gini, AI itu kan singkatan dari Artificial Intelligence yang artinya kecerdasan buatan. Semisal kamu jujur nih ke AI, aku bisa pastiin 100% kalau kamu jujur ke AI, woi, gua abis mencuri uang 100.000 nih. Dia nggak mungkin, woi hebat banget kamu, gimana caranya, nggak mungkin. Dia pasti, aku bisa pastiin 100% kalau kamu ketik sekarang di AI, dia pasti ngasih peringatan ke kamu kalau itu tuh tindakan yang nggak baik. Dan dia pasti ngasih announcement lah ke kamu, aku bisa pastiin. Lalu untuk yang dia curhat ke orang tua atau keluarganya gitu, kadang ya ada beberapa anak yang hidupnya itu tertutup dari orang tuanya. Contohnya aku nggak pernah curhat ke orang tuaku. Aku jadi kayak kalau mau curhat gitu ke orang tuaku, aku ngerasa kayak kok rasanya aneh gitu ya. Dan karena aku ngerasa begitu, otomatis aku lebih kayak udahlah aku pendem aja, nggak penting juga aku curhat ke, walaupun itu ke keluargaku ya, nggak penting juga gitu. Kalau semua nggak penting, kata kamu kan dibully ya, itu kita nggak penting, itu masalah kondisi mental kita juga gitu. Ya. Apakah kalau kita cerita ke orang tua itu nggak penting? Itu sebenarnya balik ke opini pribadi, tapi menurutku itu nggak penting gitu, karena aku bisa gini, sebuah masalah bisa menjadi masalah kalau kamu menganggap itu adalah masalah, sedangkan kalau kamu nggak menganggap itu adalah masalah, itu nggak akan menjadi masalah. Jadi karena aku nggak menganggap itu sebagai masalah, dia itu nggak penting bagiku gitu. Pertanyaan sangat berbobot sekali ya. Bener suka nih aku nih. Boleh nih yang ngajak pertanyaan. Masuk akal. Gimana? Mau lanjut ke pertanyaan gitu atau masih mau berputar-putar di pertanyaan ini?
Berarti bisa disimpulkan nih. Ah, Emang kalau seperti contoh kasus tadi, cerita di AI itu nggak masalah. iya. Mungkin bisa dicukupkan dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Stop. Ini udah lumayan panjang dan ini gado-gado nih udah diem di sini dari tadi. Iya. Aku udah lapar nih. Saya Gimana juga kalau udah kita lapar udahin nih. aja? Oke deh. Oke, terima kasih Mas Habil dan Mas Raka Oke. pada debat ini kali ini. Terima kasih untuk para penonton sudah menyaksikan. Terima kasih juga dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye bye. 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 Kami mau makan. Dadah. Ya. Gak bisa terus gak bisa terus. Kalau kayak gitu aku ketawa aja. Boleh. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari tadi. Kebajikan. Kami dari tadi. Gua kagak tahu mau ngomong apa aja. Yang anti siapa? Ya. Ini pro. Wan dia jadi Maksudnya jangan kan tadi pro aja di. Tapi aku butuh casan. Ya udah. Ada beres. Oh,